Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Nurul Falah, Raudhatul Falah. Ngapunten. Nggih, Masjid Raudhatul Falah yang selalu mengharapkan ridho Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah bisa menyelesaikan ibadah Ramadan sampai hari yang ke-5. Ya, 5. Mudah-mudahan Ramadan, ibadah Ramadan yang sudah kita jalani dan yang akan kita lakukan bersama selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa sih kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu? Pun dalu niki jawab satu pertanyaan mawon. Saya ingin menguraikan, mengajak bersama mencari jawaban yang pas menurut Al-Quran. Mengapa? Untuk apa kita diwajibkan berpuasa Ramadan? Mungkin kalau tanglet sedaya gak mari-mari mungkin terus sampai tarawih mungkin. Pun kalau sampaikan mau nih. Jadi saya menyampaikan saja satu saja tujuan puasa Ramadan itu. Seperti yang ada dalam nas kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Di ujung itu la'allakum tattaqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu semua menjadi orang-orang yang muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang muttaqin, agar menjadi BBM. Ya, BBM. Napa BBM itu? Benar-benar muttaqin. Benar-benar muttaqin. Kalau golek contoh yang paling gampang. Nah, contohnya niki, Pak. Kelihatan ini. Napa niki? Flash disk. Oh, kabeh suruhan nih. Flash disk. Soalnya era milenial nih. Lek bapak-bapak sing sepuh napa, Pak? Colokan. Colokan sini. Colokan niku renono, colokan kunci, colokan lemari, colokan lawang ngono nggih. Pun. Niki namine flash disk. Yang belakang kelihatan ya. Nah, umumnya saya lihat ini alhamdulillah. Saya senang ini di Masjid Raudhatul Falah ini banyak generasi muda. Oh, luar biasa. Luar biasa untuk anak-anak muda. Alhamdulillah. Berarti anak-anak muda di Masjid Raudhatul Falah ini masih bisa menjaga takwa, bisa menjadi muttaqin. Napa Pak Ali kok betul flash disk? Nah, ini contoh mawon, ini contoh ini muttaqin itu bagaimana? Flash disk ini apa fungsinya? Nyimpan file, ya, nyimpan file. Flash disk ini ukurannya podo, ukurannya ya kurang lebih sak menten niki, setengah driji, ya, separuhnya driji. Lek gedine jelenggere, napa jelenggere? Barange ya podo ae sak setengah driji niki. Terputih-putih kata sementen iki pun. Tetapi para jamaah yang membedakan adalah kapasitas kekuatan flash disk ini. Ada yang hanya punya kapasitas 1 kilobyte. Niku ukuran file niku lho.
gede cilik file yang disimpan itu hanya 1 kilobyte. Ada yang lebih besar lagi disebut 1 megabyte atau MB. Kalau kilobyte KB, dhuwure MB. Dhuwure malih gede malih. GB, gigabyte. Dhuwure malih terabyte. Dhuwure malih wis mbuh sampean terus dhewe. Nggih, pun. Iki contoh mawon. Satu flash disk ini kekuatannya yang besar luar biasa. Datane wong sak Jawa Timur. Jenenge sapa, bojone sapa, anake pira, omahe ngendi, alamate ngendi, laire kapan. Oh, enten sedaya pun wong sak Jawa Timur kuat. Datane wong sak Jawa Timur cukup saya saku di sak cukup. Hebat ini. Ini anak-anak milenial, anak-anak sekolah sudah sangat familiar, sangat biasa. Para jamaah, ini masih generasi komputer ya, generasi komputer. Sakbare niki pun enten malih era internet. File disimpan di Google Drive. Pun rasa ada iki pun cukup link. Saya punya linknya pun, sudah saya simpan linknya. Gaya HP mawon pun link di HP saya buka file. Isine donya namung sak pucuke jempolan. Nggih, karena linknya sudah ada di tangan saya. Saya masukkan di napa? HP. Masukin di HP. Linknya pun enten kabeh saya. Buku sak perpustakaan bek 3 lantai saya simpan di Google Drive. Nanti bukain udah memiliki mawon. Malah ini 2 tahunnya lalu anak-anak di sekolah rasanya sekolahan. Sekolahnya cukup di rumah karena sudah ada internet, cukup dengan link. Jadi panjenengan sedaya iso mlebu ning komputer, bisa sak kelas gambare ketok wajahe mlebu ning jero komputer. Jadi malah kaya urip padahal gambar. Karena gara-gara link sudah dilingkan dengan internet. Pun, kula balik mriki malih. Wis, internet engko bare niki mawon riyen. Flash disk ini para jamaah dibalik kehebatannya juga ada ancamannya. Kalau flash disk ini kena virus, nah gitu, kayak wong ya kena virus, yang dokter barang berarti. Kalau ini kena virus, sangat mungkin, serba mungkin. Kalau saya colokkan ke komputernya ada virus, bisa masuk ke flash disk. Atau flash disk saya ada virus, saya masukkan ke komputer, nulari komputer kena virus. Maka caranya setiap keluar masuk komputer flash disk harus di scan. Nah, di scan itu kan disuceni, dibersihkan biar virus-virus kotoran-kotoran luntur hilang, tidak menulari komputer. Juga kalau ada komputer ada virus, ini saya masukkan, ini scan dulu, data yang mau masuk di scan dulu, tidak akan nulari flash disk. Dengan begitu flash disk akan selamat, filenya mudah dibuka. Kalau sudah kena virus, ben sakit dibuka, diklik namun muter-muter dok, loading lambat, ngebot-bot di komputer, bisa ngerusak komputer, bahkan tidak bisa dibuka filenya. Gitu mungkin, hanya muter-muter dok. Nah, lalu apa hubungannya dengan puasa Pak Ali? Kok cerita flash disk terus nih? Hubungannya adalah kita semua manusia yang hidup ini, mbuh sing dhuwure 170 cm, sak meter 70 cm, apa sing dhuwure 2 meter, apa sing dhuwure 2,5 meter, semuanya sama, ada di dalamnya ada filenya. Sing bayi SD, SMP, SMA semua sama, ada filenya. Filenya bergantung tingkat kecerdasan akalnya, tingkat kebeningan hatinya, kebersihan hatinya, tergantung cara dia merawat rohnya, rohaninya.
jiwanya. Nah, ngoten lho. Jadi fa'il tadi sama dengan rohani kita, jiwa kita. Jiwa kita bisa terkotori kena virus. Kalau fisik kena virus jadi flu, jadi watuk, jadi penyakit fisik. Rohani pun bisa kena virus. Kalau kena virus ngotori jiwanya. Kalau sudah jiwanya kotor, ora iso mulih ini. Mulih yang alam rohani kembali ke alam baka nggih angel. Mergo jiwane kotor. Padha kalih flash disk wae. Lek jiwane kotor muter-muter tok gak iso buka. Nah, cara membersihkan jiwa rohani kita adalah salah satunya dengan puasa. Jadi la'allakum tattaqun niku padha kalih artine agar jiwamu menjadi bersih. Takwa niku artinya menjadi bersih. Kayak dene bersih fa'il tadi itu. Puasa. Nabi dalam sebuah hadis bersabda, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Rawahul Muslim. Hadis sahih ini sesungguhnya sholat 5 waktu subuh, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Antar sholat wajib 5 kali sehari semalam. Wal jum'atu ilal jum'ati. Jumatan satu ke jumatan berikutnya. Jumat dek wingi, tolong dina kepungkur. Teko Jumat ngarep. Pun loro nggih. Wa ramadhanu ila ramadhana. Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya. Ramadan tahun wingi, zaman corona nika, sampai Ramadan sakniki. Atau Ramadan sekarang sampai Ramadan tahun yang akan datang. Itu kata Nabi, mukaffiratun lima bainahunna, akan men-scanning, akan membersihkan jiwa rohani kita dari kotoran-kotoran antar kegiatan tadi, antara sholat 5 waktu, antar Jumat satu ke Jumat lain, antar Ramadan satu ke Ramadan lain. Jadi kotoran harian, kotoran mingguan, kotoran tahunan. Alhamdulillah. Kok ini Gusti Allah memberi rinsonya jiwa maksudnya. Bukan rinso dalam nyuci ini mboten. Rinsonya jiwa. Untuk membersihkan jiwa kita berupa kewajiban sholat, zikir kita, baca Quran, tadarus, sedekah, infak, dan amal-amal soleh yang lain. Jumatan, Ramadan, semuanya mukaffiratun lima bainahunna, akan mensucikan, akan membersihkan jiwa-jiwa kita dari kotoran-kotoran di antara keduanya. Majtuni batil kabair. Nah, ada terusan hadis tadi. Majtuni batil kabair, selagi dosa besar dijauhi. Selagi tidak melakukan dosa besar. Loh, lek dosa besar ya napa Pak Ali? Lek wis kadung kebacut ngelakoni dosa besar, cara membersihkannya dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kudu niat taubat. Kalau perlu dengan mandi taubat dulu, mandi besar. Lalu diteruskan sholat sunat taubat, sholat awabin niku. Terus ndonga, njaluk sepura teng Gusti Allah. Kapok lombok apa kapok tenanan? Ayo. Biasanya apa sing dipilih? Kapok poeng, kapok ojo sampai kapok lombok. Lek kapok lombok niku ilang pedese, kumat nakale. Nah, itu kapok lombok. Ini kapok poeng, kapok tenanan. Janji dalam hati janji.
Bon, insyaallah Gusti Allah badhe nyepuro dosa-dosa kita sedaya. Lek sing niki wau antar salat 5 kali sehari, antar Jumatan, puasa Ramadan ke Ramadan lain niku dosa-dosa biasa, dosa-dosa kecil. Bon, panjenengan mangke saged buka Mbah Google apa wae jenenge dosa gedhe iku apa wae jenise. Lah niku lek dosa gedhe harus dengan spesial tobatan nasuha. Para jamaah, saya teruskan dikit lagi terkait dengan pembersihan jiwa tadi. Jadi tujuan puasa ini yang paling utama adalah tujuan rohani. Dene puasa bisa menyehatkan, puasa bisa memberikan napa niku kepekaan sosial, niku hikmah yang lain mawon. Hikmah niku dampak sampingnya, efek sampingnya. Kalau tujuannya beda toh. Lek efek samping niku sing ora disengaja. Oh, ono manfaate. Tapi tujuannya mboten. Lek tujuan dalam Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini adalah tujuannya rohaniah, bukan kesehatan badan. Lek kesehatan ya melayu-melayu, olahraga niku mungkin iso sehat. Lek niki itu dampak samping saja. Nah, para jamaah, mengapa jiwa kita kok mesti dibersihkan? Tadi di sholat isya rakaat pertama saya baca surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, demi rohani yang Allah telah menciptakan rohani itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah juga memberikan ilham fujuraha wa taqwaha. Ada jiwa yang condong, moro-moro ilhamnya dia condong pada durhaka. Nggih moro-moro kok kenteke ku condong durhaka. Berarti jiwanya ini mendapat goda dari amaratum bisu, nafsu amarahnya yang dominan. Dia telah menggoda kolbunya condong kepada durhaka. Wa taqwaha yang kedua, jiwa yang kedua ini condong kepada ketaatan, ketakwaan. Nah, seperti kita yang sedang berpuasa Ramadan ini, mudah-mudahan jiwa kita disetir jiwa takwa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayat mau terus qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Lho niki lho, Quran ngendikaken sapa wonge sing sregep rajin nyuceni jiwanya, membersihkan jiwanya, dia akan beruntung. Orang-orang yang jiwanya ikut pada durhakanya, ajaan durhakanya, sungguh akan merugi. Napa untunge, napa rugine Pak Ali. Terakhir nih, satu poin lagi. Di surat Az-Zumar nanti dibuka. Orang-orang yang jiwanya bersih dan jiwanya kotor, rohaninya bersih, rohaninya kotor, bisa dibedakan misalnya gambarannya saat mimpi. Soalnya pun mimpi itu kita di alam rohani, ya. Jasad sudah mati, turu karo urip niku bedane mung siji. Ketika tidur, rohaninya diambil oleh Allah, dipisahkan dari jasadnya, ditahan terus. Lek tangi dibalik nih. Lek mati ditahan terus, gak dibalik-balik nih. Nah niku bedane. Bagaimana kondisi jiwa yang bersih? Niku contone, gambarane kaya wong sing ngipi indah. Ngipi indah niku napa? Contone, ngipi jagongan karo keluargane. Petuk bapak ibuke, seneng nggih? Petuk mbah-mbahe biyen, zaman cilik tikudang bae. Wedangan jagongan kalih keluarga. Niku mimpi sing indah. Loh niku alam rohani itu, rohani yang senang.
Rohani yang senang itulah gambaran rohani qad aflaha man zakkaha. Untung orang-orang yang suka mensucikan jiwanya. Saat ini contoh rohani sing susah bagaimana? Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Contohnya pas ngipi-ngipine walek. Lha niku nggih. Nate ngipi elek. Ngimpi ceblok. Ceblok sangka gendeng, ceblok sangka wit dhuwur. Ngimpi diketer ula. Ngimpi dicokot bajul, dimplok bajul. Dikuwiter asu. Kene mluwayu banter ora kuat melayu. Panggah ketututan asu. Lho niku contone alam rohani, rohani yang sengsara. Ya lek kon ngipine sedelu, lek ngipine suwi lho, Pak. Di alam rohani wong ninggal niku, wong sing ninggal niku wis ninggal selawase. Rohaninya terus di alam rohani urip terus sampai hari kiamat. Lek wong turu nggih paling 3 jam tangi, paling suwe 3 jam tangi. Alhamdulillah. Ngipi kok suweneng neh, piye carane amre seneng neh? Oh tak turun neh ben ngipin neh. Saking senenge turun neh ben ngipi terusane neh, ngoten lho nggih. Makanya para jamaah dalam Al-Qur'an jiwa yang sering disucikan itu lagi mulia mawon lancar. Mulane lek enten tiyang sedo muga-muga padang dalane, jembar kubure. Niku maksudnya alam rohaninya itu padang, jembar. Tapi jiwa-jiwa yang kotor, Quran menyatakan la tufattahu lahu abwabus sama wala yadkhulunal jannah. Jiwa-jiwa yang kotor itu pulang ke alam rohani itu pintu-pintu langit itu tidak mau membuka. Naudzubillah min dzalik. Jadi pintu-pintu langit yang mestinya rohani itu ke alam asalnya, ke alam ketuhanan, ke alam lahut, pulangnya nyasar-nyasar. Golek dalane langit mau niku angel. Niku pernyataan Quran nggih. La tufattahu lahu abwabus sama wala yadkhulunal jannah. Panjenengan buka mungkin surat Al-A'raf niku. Al-A'raf ayat 40. Yang bawa HP bisa dicatat dulu nanti dibuka. Al-A'raf ayat 40. Jadi bagaimana orang-orang yang suka mengotori jiwanya, dia tidak bisa menuju pulang langsung, muter-muter. Makanya lek enten nyun sewu, enten arwah gentayangan niku. Nggih. Enten istilah nggih arwah gentayangan nggih. Nah, itu sebenarnya arwah yang tidak pernah disucikan saat hidup di dunia, tidak pernah disucikan sampai meninggal, arwahnya masih dalam kekotoran. Naudzubillah min dzalik. Ayat tadi itu terusannya innal ladzina amanu wa amilus solihati hum ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, seperti kita semua sekarang ini, beriman, beramal soleh, mensucikan jiwa kita semua, hum ashabul jannah, mereka akan menjadi penghuni surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikianlah mudah-mudahan kita semua menjadi calon-calon penghuni surga. Tapi calon jadi loh ya. Calon itu soalnya yang calon tidak jadi. Kita benar-benar menjadi calon jadi penghuni surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.